Oh, ini. Terus ntar dulu sabar. Agak rapetan bang. Nggak rapetan bang? Putar. Nah. Oke Tat, bisa dijelasin apa agenda hari ini Tat? Ya, terima kasih teman-teman media dan wartawan bahwa pada hari ini tanggal 7 hari Selasa saya dipanggil oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk penyidikan terkait tentang apa yang saya laporkan tentang video sur yang patut diduga mirip dengan Rizky Raditya. Jadi kelanjutan dari hasil laporan saya yang beberapa bulan yang lalu di tanggal 12 Januari. Jadi baru hari ini saya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi ada 23 pertanyaan, ya, mulai dari jam 2 tadi sampai setengah 5. Tanya apa aja Pak? Ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor. Terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan informasinya, udah naik sidik. Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor gitu. Dari terlapor. Pelapor kan awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar juga mirip itu gimana Pak Ustaz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media Pak? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter dan ternyata benar beredar. Nah karena belum ada konfirmasi dari Rizky Aditya, pelapor akhirnya mencoba untuk mendownload satu, bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi, bukan, tapi gunanya untuk dijadikan bukti untuk dilaporkan gitu, dan itu sudah dikantongi. Nah tapi sayangnya beberapa link yang sebelumnya tersebar di Twitter itu ternyata sudah dihapus gitu, jadi tinggal jejak digitalnya saja yang untuk saat ini agak sedikit kesusahan dicari lagi. Tapi penyidik berjanji untuk segera menuntaskan pencarian itu, karena ya itu mungkin karena waktu dilaporkan juga kan banyak media yang memberitakan, jadi mungkin yang mengunggah pun membaca berita dan setelah itu dia menghapus unggahannya, begitu mungkin ya. Mungkin Tadi 2 menit 14 detik. itu hanya solo atau Ada lawan lain? dalam mainnya atau gimana? Kalau tadi yang disodorkan itu videonya adalah solo, dan kebetulan ada 2 video yang menjadi satu, tapi dua-duanya sangat mirip dan identik dengan Rizky Aditya. Tapi sebelumnya dari pihak Ustaz sendiri udah pernah mengkonfirmasi nanti ke pihak investor? Belum, sampai saat ini kita belum ada konfirmasi dan beliau pun juga tidak ada konfirmasi ke saya juga. Ustaz, jika kita tarik ke belakang Ustaz, mungkin alasan Ustaz untuk melaporkan saudara yang diduga video saudara itu apa sih Ustaz? Gimana? Bisa dijelaskan? Alasan Ya, untuk alasan karena kan saya melihat bahwa ini kan video sur ya, video pornografi yang tentu banyak dampaknya kan merugikan imaterial.
Terutama apalagi ini yang saya lihat kan adalah public figure yang tentu punya banyak penggemar anak-anak muda atau anak-anak remaja. Jadi ya saya khawatir bahwa ini akan berdampak negatif kepada generasi muda kita. Maka itu saya inisiatif untuk melaporkan ke pihak polisi supaya ini perlu harus ditindak gitu. Supaya jangan sampai menyebar luas lebih banyak lagi, nanti generasi kita akan terdampak negatifnya. Tapi kan videonya dari take down Pak Ustadz gimana ini? Gimana? Kan videonya dari take down ada lagi gimana? Jadi itu kan sepertinya strategi dari pengunggah yang setelah dia menyebar dia menyembunyikan diri, tapi itu kan penyidik tadi berjanji untuk bisa mengatasi itu tidak jadi kendala penegakan hukum katanya begitu. Dan kami pun juga mengapresiasi penyidik kalau hal semacam itu juga tidak jadi kendala gitu. Jadi kami bersyukur bahwa walaupun sudah dihapus tapi masih memungkinkan untuk bisa dicari lagi gitu jejak-jejaknya gitu. Untuk bukti yang dilaporkan yang mengunggah itu ada berapa akun, Pak? Untuk sementara satu ya yang kebetulan pengikutnya cukup banyak dan waktu itu memang dia secara terang-terangan menyodorkan link dan video yang bisa diunggah secara publik gitu. Itu yang kami jadikan bukti gitu. Untuk rincian pelaporannya, adakah kerugian imaterial berupa senilai berapa selain mungkin dari pasal pidana dari fotografer sendiri? Ya, tentu kalau dinilai secara rupiah atau materi tidak bisa ya. Tapi kan pelapor ini kan setiap harinya sebagai guru agama. Nah, setiap hari itu kan mengajarkan tentang aura, tentang pentingnya anak-anak muda, khususnya umat Islam untuk selalu berpenampilan yang sopan, baik, tidak mengundang birahi. Jadi sehingga video semacam ini tentu akan kontraproduktif dengan upaya-upaya pendidikan dan pengajaran pelapor terhadap santri-santrinya gitu. Untuk video sendiri ada suaranya atau hanya video aja gambar gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Ada suaranya ada. Videonya ada suara. Beberapa dia kayak ada komunikasi ya dengan karena dia video callan gitu. Kalau untuk media online yang untuk Ustadz upload itu yang itu dari media online apa kan? Nama media online bisa dijelasin? Link apa namanya? Yang berita. Tribun dan Dia Tribun. Hah? Ya, kayak ada Tribun. Namanya Tribun. ya maksudnya Tribun itu dia memberitakan tentang Memberitakan viralnya berita. video sur Reski Aditya. Tapi kan tentu kontennya sendiri yang asli kan tidak diberitakan, hanya cuplikan itu pun di blur gitu. Itu yang maksudnya awal mula Ustadz tahu ada video sur artis gitu. Untuk saksi yang diajukan siapa penyebab kemungkinan kan tadi juga ada media yang ini mungkin dari akun atau Kalau saksinya namanya Muhammad Abdul Mujib, yang kedua Zulfikar. sebagai latar belakang. Kalau Abdul Mujib ini dia karyawan di BUMN, dia udah lulus kuliah. Kalau Zulfikar ini dia guru agama ya, Bukan guru PPKN. guru PPKN ya. Saksi sendiri berada di Jakarta atau di luar Jakarta? Dua-duanya di Jakarta. Atau mungkin terakhir harapannya mungkin untuk Ya harapannya pertama dengan kejadian ini ya mudah-mudahan sih buat sebagai contoh ya buat yang lain, buat pelajaran yang lain supaya tidak melakukan hal seperti yang tidak terpuji ini gitu kan. Pertama, terus kedua ya kita berharapan dari tindak penegak hukum juga untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait dengan tentang pornografi. Dan kedua saya pengen berharap dari pihak terkait yang sebagai terlapor si Reski Aditya ya bisa segera untuk konfirmasi ke pihak Kapolda Polisian. Oke. Terima kasih. Ya.